Keesokan harinya Sophie pergi ke air terjun untuk mandi sementara Boy yang berada di rumah menemukan ibunya sudah tidak bernyawa. Hal itu membuat Boy tidak menyangka bahwa semalam adalah hari terakhirnya tidur di pelukan sang ibu. Kembali ke Sophie yang lagi asik berjemur tanpa menggunakan sehelai benang, tiba-tiba datang Thomas yang sedang berburu di dekat sana. Thomas yang melihat Sophie nggak pakai lama langsung membuka segelnya. Di sana Sophie tidak dapat berbuat banyak mengingat lokasi mereka yang sangat jauh dari keramaian. Setelah itu Thomas langsung pergi begitu saja. Thomas bertemu dengan temannya yaitu John dan Donnie menceritakan apa yang tadi ia lakukan. Sedangkan Sophie pulang ke rumahnya tertarik-tatih dengan luka dan darah. Boy yang melihat Sophie dengan keadaan seperti itu segera menghampirinya dan membantunya ke dalam rumah. Dan sesampainya di rumah cobaan dan kesedihan Sophie bertambah ketika mengetahui ibunya telah meninggal. Hal itu membuat Sophie kini tidak memiliki siapapun lagi selain Boy. Sophie yang tidak ingin berpisah dengan Boy mengajak Boy untuk merahasiakan meninggalnya sang ibu, karena kalau diketahui warga besar kemungkinan mereka akan dikirim ke panti yang membuat mereka berpisah. Oleh sebab itu Sophie dan Boy memilih mengurus sendiri pemakaman ibunya, di mana pagi-pagi buta mereka membawa sang ibu untuk dimakamkan tepat di sebelah mendiang sang ayah. Dan kini sudah tidak ada lagi tawa dan canda sang ibu yang selalu menemani mereka. Detik berganti detik, hari pun berganti hari. Sophie dan Boy tetap melanjutkan hidupnya walau kesedihan masih menyelimuti. Suatu hari Sophie meniru surat kuasa yang biasa ditulis oleh ibunya karena Sophie membutuhkan uang untuk menyambung hidup dirinya dan juga Boy. Namun petugas koperasi yang melihat kondisi Sophie yang pucat dan kacau merasa ada sesuatu yang terjadi. Maka dari itu dia menelepon dinas sosial setelah Sophie pergi. Sementara Sophie pergi ke gereja yang tak lama datang kades. Menyadari kedatangannya Sophie memilih pergi dan berlalu begitu saja. Ketika menuju pulang Sophie dihadang oleh John dan Donnie, yang nampaknya John sangat ingin sekali merasakan kebang desa setelah mendapat cerita dari Thomas. Sophie pun segera pulang dan mengajak Boy yang lagi ngangan sapi masuk ke rumah. Di mana Sophie langsung mengambil senjata dan mengisi pelurunya. Sophie terjaga dengan memegang senjata khawatir John dan Donnie datang ke rumahnya. Yang tak lama Sophie mendengar pintu rumahnya terbuka. Sophie segera pergi keluar mengeceknya dengan sangat berhati-hati, namun Sophie tidak menemukan siapapun selain pintunya yang terbuka. Setelah cukup lama berdiri Sophie kembali masuk ke dalam rumah dan tiba-tiba ternyata Boy telah disekap oleh John disusul dengan datangnya Donnie dan juga Thomas. John yang akan melukai Boy membuat Sophie tidak punya pilihan selain menyerahkan senjatanya kepada mereka. Yang akhirnya malam itu John merasakan kembang desa. Sementara Thomas nampaknya merasa kasihan kepada Sophie, namun apa daya ternyata Thomas takut kepada John. Keesokan harinya petugas dinas sosial bernama Rebecca datang menanggapi laporan petugas koperasi, di mana terakhir kali Sophie mengambil uang jaminan terlihat begitu kacau. Lalu ketika gadis datang petugas koperasi seketika terdiam seakan-akan diintimidasi. Sementara itu Boy merawat Sophie yang hanya bisa rebahan di tempat tidur karena trauma setelah kejadian semalam yang tidak pernah sama sekali dia bayangkan. Lalu Boy yang mendengar suara mobil datang segera keluar mengeceknya, kemudian segera masuk ke dalam rumah memberitahukan sang kakak, Rebecca yang telah sampai menutup pintunya namun tidak ada jawaban. Rebecca masuk melalui pintu lain dan menyusuri setiap ruangan yang ada di dalam rumah itu. Namun sayang Rebecca tidak menemukan siapapun selain es teh yang masih hangat. Hal itu membuat Rebecca yakin kalau mereka masih tinggal di rumah itu. Lalu Rebecca tertuju kepada lemari yang terbuka, di mana Sophie ternyata bersembunyi di balik pakaian sementara Bo bersembunyi di kolong tempat tidur.